Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Arifin Muhammad. Di video kali ini kita mau back check sepeda lokal, yaitu dari pabrikan Trill, yang mungkin akhir-akhir ini setelah masa pandemi COVID namanya mulai meredup, karena mungkin yaitu minat orang untuk main sepeda mulai berkurang. Tapi di depan saya sudah ada salah satu sepeda hardcore hardtail yang cukup populer di kalangan penghobi MTB, yaitu di sini ada Trill Wright T140 3.0. Ini adalah seri tertinggi dari Trill Wright Travel 140 dari pabrikan Trill. Baik, kita langsung saja mulai. Untuk back check sepeda Trill ini, kita mulai dari frame-nya. Untuk frame-nya teman-teman bisa lihat warnanya adalah green satin, didominasi oleh warna green satin. Kemudian ada warna neon red. Tapi sekilas ini seperti oranye, tapi seperti yang tertera di dalam website Trill-nya, ini adalah green satin di bagian sini. Kemudian ada sedikit aksen dari warna neon red yang menjadikan frame Trill ini jadi terlihat lebih gagah gitu. Warnanya lebih eye catching, dilihatnya juga enak gitu. Sebelum lanjut ke part yang lainnya, teman-teman bisa lihat bagian Trill Wright ini top tube-nya sangat gede banget. Ini identik dengan ciri khas sepeda dirt jump, tapi ini diaplikasikan di sepeda 27,5 inci. Bagian top tube-nya gede sampai di sini, cuman di bagian sini agak kurang slope banget, tapi udah nggak begitu kelihatan sih. Tapi kalau misalkan teman-teman yang detail banget pasti ngelihat di sini sedikit agak tegukan baru ke sini. Jadi nggak terlalu slope banget gitu. Tapi itu kalau teman-teman perhatiin banget, jeli banget terhadap frame. Bagian top tube-nya gede, down tube-nya juga gede. Itu karena emang peruntukannya di sini juga ada tulisannya Race DNA, atau sepeda yang memang tadinya itu dirt jump Trill Wright 26 inci, kemudian diaplikasikan di sepeda 27,5 inci. Itu dari frame-nya. Kemudian untuk frame-nya bagian belakangnya juga udah T-Abus 12 x 148 mm. Itu ya untuk frame-nya, warnanya cakep banget. Kemudian di bagian top tube-nya juga ada logo Trill-nya, kemudian ada identitasnya yaitu Wright. Di bagian sini juga ada slogannya atau tagline-nya Trill, yaitu Build for the Trill. Gitu. Kemudian di bagian down tube-nya ada branding dari Trill-nya dengan warna neon red tadi. Gitu. Untuk sizing-nya ada di bagian seat tube-nya di bagian belakang sini, yaitu di sini frame-nya adalah size S. Itu untuk frame-nya, teman-teman. Kita lanjut ke bagian cockpit-nya. Cockpit-nya, handlebar-nya masih utuh 780 mm gitu, masih belum dipotong sama pemiliknya. Kemudian ada sedikit race-nya mungkin 10 mm, dan klemnya ini kalau nggak salah 35 karena gede. Ini bukan 31 tapi 35 mm ya. Klemnya 35 mm dengan branding dari Trill-nya, dari pabrikan Trill sendiri, mungkin untuk menekan harga supaya lebih murah dibanding pabrikan sebelah. Itu untuk handlebar-nya, stemnya juga dari Trill 35 mm untuk klemnya. Kemudian reach-nya atau panjangnya kemungkinan 45 mm atau bahkan 55 mm. Kalau 45 kayaknya nggak segini deh. Ini kemungkinan besar 55 mm. Kita lanjut ke bagian pengeremannya. Pengeremannya itu menggunakan Tektro dengan serisnya M275 ya. Untuk kirinya itu depan dan kanannya itu untuk rem belakang. Trill itu universal untuk settingan remnya. Dan shifternya dia menggunakan Deore 11 speed M5100. Itu untuk gripnya, teman-teman, gripnya masih bawaannya sepertinya, tapi udah double lock kanan kiri. Itu jadi udah lumayan sih. Ini salah satu part yang mungkin nanti aja kalau mau di-upgrade. Tuh, kita lanjut ke seat post-nya dulu. Seat post-nya masih bawaan dari pabrikan Trill-nya. Teman-teman bisa lihat di build emang pabrikan dari Trill, yaitu kembali lagi untuk menekan harganya supaya lebih bisa terjangkau oleh masyarakat Indonesia. Ini dari pabrikan Trill. Kemudian seat post-nya juga dari pabrikan Trill.
dengan diameter seat postnya itu 30,9 mm, dengan panjang seat postnya kalau masih belum di upgrade sama dropper itu 350 mm. Itu ya. Kita lanjut ke bagian forknya teman-teman. Ini salah satu fork yang dulu pernah saya punya, yaitu ada XCR dengan stansionnya 34 mm. Di bagian sini itu 34 mm untuk diameter stansionnya, dengan tinggi travelnya itu kalau aktualnya itu 150 mm, tetapi kalau yang tercantum di dalam websitenya itu adalah 140 mm, tapi secara aktual kalau kita ukur secara langsung di sini itu 150 mm. Dengan lowernya udah magnesium, dengan spacingnya udah 15 kali 110 mm, udah TA bus depan belakang gitu. Ini salah satu yang fork recommended untuk di harga 2 jutaan. Tapi mungkin salah satu minusnya Santur XCR itu ribbonnya nggak ada kliknya, nggak seperti Rockshox ataupun Fox. Jadi kayak labas aja gitu, bablas gitu. Nggak jelas ribbonnya berapa klik, tapi udah lumayan recommended untuk teman-teman yang pengen upgrade fork di harga 2 jutaan. Tuh, di sini ada lockoutnya. Bisa di lock kalau misalkan teman-teman yang aspal, dan sudah angin ya. Di sini sudah angin untuk fork Santur XCR T140. Dan salah satu kelebihan kalau teman-teman beli fork Santur atau beli sepeda trail, yaitu dia pasti bawanya Santur. Biasanya beberapa ada yang Santur, dan juga dapat fender di sini. Ya, dapat fender untuk forknya supaya nggak nyiprat kemana-mana. Ini termasuk salah satu kalau misalkan teman beli sendiri di luar aftermarket itu harganya lumayan, bisa 300-400. Tapi kalau misalkan kalian beli Santur, itu langsung dapat bonus fendernya. Itu ya. Itu untuk forknya, udah alloy juga untuk steer tube-nya, terus crown rest-nya, steer tube-nya. Kita lanjut ke bagian drive train-nya. Kita ke drive train-nya dulu. Drive train-nya yaitu dia menggunakan RD M5100 dengan 11 speed dari Shimano. Ini yang terbaru, sangat kokoh, kelihatan banget. Udah ada lock-nya dan sudah SGS. Kemudian untuk kasetnya dia menggunakan, biasanya ini Sunrace dengan 11 speed, dan kalau warna hitam seperti ini yang saya tahu itu udah berbahan alloy, jadi lebih ringan dibanding dengan yang warnanya silver. Itu lebih ringan yang warna hitam seperti ini. Jadi dia itu udah alloy yang warna hitam seperti ini. Ini mereknya Sunrace dengan kokter besarnya itu kemungkinan ini 51T ya. Udah cukup banget. Kita lanjut ke bagian cranknya ya teman-teman. Cranknya di sini ini bawaan Santur. Bukan bawaan Santur, maaf, ini bawaan dari Trail. Dengan panjang armnya itu 170 mm. Udah menggunakan BB Holotech dari ProWheel. Untuk cranknya itu BCD-nya 76. Ini hampir mirip kayak ProWheel sih teman-teman untuk cranknya. Dan BB-nya dari ProWheel juga. Itu mungkin suatu saat harus upgrade untuk BB ProWheel-nya, karena kayaknya kurang tahan banting untuk ProWheel ini BB-nya. Untuk pedalnya teman-teman udah lumayan loncer, tapi mungkin harus di-upgrade karena emang pinnya kemungkinan besar licin. Ini masih ada mata kucingnya juga. Pedalnya sih udah alloy, cuman pinnya ini kurang gigit banget. Harus di-upgrade suatu saat dengan yang pinnya udah lumayan gigit, misalkan merek Meroka ataupun merek Razi ataupun merek Rock Bros. Udah alloy sih. Tuh. Ya. Itu untuk drive train-nya. Kita lanjut ke bagian pengeremannya. Pengeremannya tadi seperti yang saya sudah bilang, dia menggunakan Tektro M275. Begitupun dengan kaliper depan dan juga belakangnya menggunakan Tektro M275. Ini udah lumayan kalau misalkan untuk main di sekitar Barong, ataupun kalau saya lagi di kampung ini sekitar Pegunungan Kendeng ataupun di bagian selatan sana, Pati Selatan, masih ngatasin lah. Masih oke lah menggunakan Tektro ini ataupun MT201 atau MT200. Tuh, depannya juga kalipernya
menggunakan Tektro M275 itu. Dan untuk belakangnya ini rotornya menggunakan Raze. Itu Raze diameternya 140 mm. Untuk yang bagian depan dia menggunakan Avid dengan diameternya 180 mm. Itu mungkin alangkah baiknya menggunakan sama-sama yang satu pabrikan. Misalkan Tektro, ya udah Tektro biar lebih maksimal performanya. Tuh. Selanjutnya kita lanjut ke hub free hubnya. Hub free hubnya ini masih menggunakan non brand ya teman-teman, boleh dilihat. Nanti bisa dilihat hub free hubnya itu masih non brand. Dan mungkin ini salah satu PR yang harus di upgrade yang paling awal untuk teman-teman yang beli Trilwick T140 ini, karena mungkin nggak bakalan bisa bertahan lama kalau misalkan dipakai buat ajurut-ajurutan. Tuh. Belakangnya juga masih non brand, depannya juga masih non brand. Belakangnya spacingnya 148 mm, depannya spacingnya 110 mm. Jadi udah banyak di pasaran yang jual untuk hub free hub dengan ukuran 148 dan juga 110 untuk yang bagian depannya. Itu. Untuk rimsnya ini sudah double wall dengan inner width-nya itu 25 mm atau 2,5 cm. Untuk outernya ini udah 3-an kayaknya. Gitu, udah double wall, udah lumayan kuat lah, tapi kemungkinan kalau kena batu juga bisa meleot kalau atau nggak kena akar. Tuh, depan belakang masih udah double wall. Inner width-nya 25 mm atau 2,5 cm. Itu. Jari-jarinya masih steel. Gitu ya. Untuk selanjutnya yaitu ban bawaannya. Ban bawaannya itu menggunakan Maxxis Icon. Maxxis Icon dengan ukuran 27,5 kali 2.20 depan belakang. Depannya 220, belakangnya juga sama 220. Emang ban untuk aksi banget sih ini, tapi kalau misalkan teman-teman main buat di pengen coba bike park, kayaknya harus upgrade dengan ban yang misalkan Swalby Hansdam ataupun Swalby yang lainnya itu, atau kalau punya rezeki Magic Mary gitu. Untuk bannya Maxxis Icon depan belakang dengan ukuran 2.20, 27,5 kali 2.20 gitu. Dan satu lagi, kita balik lagi ke bagian cockpitnya. Untuk headsetnya ini kayaknya masih pelor, dan ini salah satu yang wajib diganti itu, supaya untuk memudahkan misalkan untuk perawatan, karena kalau pelor itu agak ribet itu. Misalkan diganti dengan merek Meroka ataupun ZTTO ataupun yang lainnya yang aftermarket yang harganya terjangkau. Tuh, kalau yang pengen lebih baik ya mungkin pakai FSA. Itu juga udah lumayan mantep, lumayan tahan banting. Dan untuk frame-nya ya, kalau Trilwick yang 26 inci kan mungkin belum inner kabel semua. Kalau ini Trilwick T140 27,5 itu udah inner kabel semua, jadi rapi ke dalam gitu. Dan emang ini salah satu frame yang mungkin jadi idaman saya suatu saat nanti, supaya bisa semoga bisa punya hardcore hardtail yang mungkin masih ada sampai sekarang selain dari pabrikan sebelah, yaitu Polygon Etihad gitu. Baik, itu saja mungkin reviewnya untuk Trilwick T140. Kesimpulannya, ini salah satu sepeda yang mungkin recommended untuk teman-teman yang pengen nyoba hardcore hardtail yang masih ada sampai sekarang gitu. Kalau Xtrada kayaknya kita harus beli sampai Xtrada 7 dulu untuk yang TA depan belakang. Kalau Xtrada 6 ke bawah itu belum TA sama sekali. Kalau ini sudah TA depan belakang dengan harga yang cukup terjangkau dan isiannya sudah cukup lumayan. Hanya beberapa part saja yang perlu di-upgrade. Selebihnya udah oke banget untuk main, mungkin untuk coba ke bike park seperti ke arahnya ataupun ke Gunung Pinang, beranilah gitu. Yang penting dikasih dropper ataupun diganti hub free hubnya dan juga pengeremannya gitu. Selebihnya udah oke. Fork mah bisa nanti-nanti, ini masih oke banget 150. Cuman yang minusnya settingan ribbonnya masih belum begitu jelas. Itu saja mungkin reviewnya. Kalau menurut pendapat pribadi saya, ini salah satu recommended untuk teman-teman yang pengen nyoba sepeda hardcore hardtail pabrikan lokal gitu. Kalau pabrikan luar ada beberapa, ada banyak, tapi kalau ini salah satu pabrikan lokal yang cukup recommended kalau teman-teman pengen coba hardcore hardtail dengan full bag, harganya di bawah 10 juta. Di websitenya tertera harga barunya 8.800.000. Itu saja mungkin review Trilwick
kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.